Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali ya dalam pembahasan soal-soal Olimpiade Fisika. Oke, kali ini kita akan bahas soal lagi ya tentang konsep energi. Ya, langsung aja dilihat soalnya. Ya, dibaca, kemudian di-pause dulu dan itu coba dikerjakan ya. Nah, setelah itu baru lihat lagi penyelesaiannya setelah mencobanya. Oke, kita lihat di soalnya seperti ini ya. Kita perhatikan. Di sini dikatakan sebuah balok kecil A dilepas dari keadaan diam pada ketinggian H. Balok bergerak tanpa gesekan mengikuti lintasan seperti pada gambar ini lintasannya. Nah, dia dari ketinggian H melewati sebidang setengah, jadi melewati bidang setengah lingkaran berjari-jari H/2. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai balok tersebut ya. Nah, secara konsepnya kalau kita perhatikan di sini kan awalnya dia diam, dilepas ya. Berarti kan tidak ada energi kinetik, hanya ada energi potensial. Nah, kita lihat di sini jari-jarinya katanya H/2. Nah, artinya kalau dia H/2, nah ini tinggi puncaknya ini atas ini adalah jadi H juga kan, H/2 tambah H/2. Berarti nggak mungkin dia sampai ke tinggi puncak karena di sini harus dia memiliki kecepatan, harus supaya tidak jatuh, karena ada sini gaya normalnya harus minimal 0 ya di atas. Jadi logikanya ini dia tidak sampai ke atas, jadi hanya sampai ke katakanlah ke titik C lah. Di sini saya buat titiknya titik C. Nah, dari titik A ke titik C, dari titik A ke titik C-nya, kita gunakan konsep energi ya. Nah, jadi energi di titik A, ini saya buat energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik C. Nah, kalau di titik A ini hanya ada MGH ya, karena di awalnya diam. Jadi MG kali H sama dengan ketika di sini ini saya buat nih MGHA ya. Ini sama dengan MG untuk H ketinggian C, lalu ditambah dengan setengah, ya ini kecepatannya di titik C ya. Nah, di sini kan licin, berarti tidak ada gesekan. Jadi tanpa gesekan berarti tidak ada energi yang hilang karena gesekan. Nah, lalu sini M-nya bisa saya coret nih, M-nya, setiap M-nya kita coretkan. Nah, di sini GHA-nya kan sama dengan H ya. Dan ini HC-nya, kalau kita perhatikan HC-nya sebentar ya. HC-nya itu kan dari titik C ke bawah ini ya. Ini HC. Nah, di sini kita lihat jari-jarinya kan ini H/2 ya. Ini H/2. Ini saya buatkan di sini sudutnya katakanlah theta misalkan. Nah, ini kan H/2 yang jari-jarinya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat ini kan berarti depannya ya. Ya, depan ini berarti H/2 dikali sin theta. Itu bagian depan. Nah, berarti HC-nya adalah H/2 ya. Ini H/2 ditambah H/2 dikali sin theta. Nah, ditambah setengah V kuadrat. Oke. Nah, di C itu VC ya. Lalu di sini kita bisa pindahkan, atau mungkin kita kali 2 semua bisa juga ya. Saya kali 2 semuanya. Berarti 2GH sama dengan ini kan jadi GH ya. Kemudian ditambah GH sin theta. Kan ini duanya jadi habis karena tadi saya kali 2. Tambah VC kuadrat seperti itu. Oke. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah kiri semuanya. Jadi 2GH dikurang GH dikurang GH sin theta sama dengan VC kuadrat. Nah, ini jadi 1GH ya. Berarti GH dikurang GH sin theta. Ini sama dengan VC kuadrat atau VC kuadrat sama dengan, nah di sini GH saya keluarkan. Ini tinggal 1 dikurang sinus theta. Oke. Nah, seperti itu dia untuk kecepatan di titik C-nya.
Lalu kita lihat dari konsep gaya, ya, dari gaya kita pakai sigma F. Nah, kalau gaya di sini kita bisa pahamkan di titik C itu apa gaya yang terjadi. Nah, di sini waduh terlalu kecil ya mungkin. Nah, titik C ini tentu ada gaya ke atas ini gaya sentripetal, ya kan? Kemudian sini ada gaya normal. Tapi di sini dia mau lepas ya, gaya normalnya jadi 0. Ini gaya normal. Lalu ada lagi gaya gravitasi. Nah, gravitasi kan yang vertikal. Tapi ini yang tegak lurus bidang jadi mg sin ya. Saya gambar di sini biar lebih jelas. Jadi ketika di sini ya. Di titiknya tadi. Nah, di sini tadi saya katakan ada apa? mv kuadrat per r ya. Nah, ke bawah sini ada gaya normal, lalu ada mg sin theta. Ini sudutnya theta. Seperti itu. Ya, saya buat nih sigma F ya sama dengan 0 yang tegak lurus sama bidangnya. Berarti ada mv kuadrat per r dikurang mg sin theta dikurang n sama dengan 0. Tapi n ini kita kasih 0 ya, karena dia hampir udah lepas itu. Jadi bisa kita dapat mv kuadrat per r ini sama dengan ini mg sin theta. Ini m nya kita bisa coretkan sehingga v kuadrat per, nah r nya tadi kan itu h per 2 ya dikali g sin theta, sehingga dapatlah v kuadratnya sama dengan h per 2 g sin theta. Nah, tadi kita sudah peroleh untuk v kuadrat ya. V titik C nya bisa kita dapatkan di situ. Ini kan sebenarnya v titik C. Yang ini tadi ya. Jadi kalau saya buat sini GH dikali 1 kurang sin theta sama dengan ini H G per 2 sin theta. Nah, ini bisa kita coret GH-nya. Maka yang tinggal adalah ini kalikan 2. Jadi 2 kali kurang 2 sin theta sama dengan sin theta. Oke, baiklah, ini jadi 2 sama dengan 3 sin theta, atau kita dapatlah sin theta-nya sama dengan 2 per 3. Oke. Nah, sudah dapat. Di sinnya 2 per 3. Nah, jadi kita bisa substitusikan sekarang. Sebentar ya, ini saya ambil dulu. Kita pindah ke halaman berikutnya. Oke. Sebentar. Nah, ini tadi kan kita sudah dapat ya bahwa VC kuadrat ini sama dengan H per 2 G sin theta. Nah, lalu ada juga tadi yang berikutnya sin theta-nya. Tadi sin theta sudah dapat 2 per 3. Kita tinggal substitusikan. Oke, saya kasih warna yang lain. Jadi VC kuadrat sama dengan H per 2 G sin theta ganti dengan 2 per 3 ya. Ini 2 bisa dicoret sehingga kita bisa dapatlah, sebentar, ini kita hapus saja. V di titik C ini sama dengan 1/3 HG atau GH ya. Kita bisa buat GH. Nah, kemudian kita tadi kan cari di titik itu berapa kecepatannya, titik puncak ya di soal ini. Nah, dikatakan di sini tentukan tinggi maksimum dapat dicapai balok. Nah, titik C kan bukan tinggi maksimum gitu, ya kan? Jadi tingginya itu berarti dia lompat lagi membentuk setengah parabola. Nah, jadi kalau saya gambarkan titiknya tadi, ini kan gini, ini titik C-nya ya. Nah, tadi kan ada sudutnya seperti ini theta-nya. Nah, ini horizontal, kan dia akan naik lagi ke sini. Tadi ada VC-nya. Oke, sebentar ya, ini VC-nya seperti ini, dia akan naik dulu. Nah, ini titik maksimumnya ya. Ini H per 2. Kita mau cari berapa lagi. Nah,
Di sini bisa kita dapat tingginya, ya. Nah, ini kan tadi dapat nih, ya. Ini kalau saya buatkan ke bawah sini, ini H/2 ya. H/2 ditambah depan ini kan H/2 sin theta ya. Sin theta. Oke, ini masih sampai sini. Nah, ini kan ada lagi di sini. Nah, itu kita pakai rumus parabola. Parabola untuk mencapai tinggi maksimal. Kita lanjut ya. Tadi di sini kita udah dapat nih ya, untuk ke H/2 tambah H/2 sin theta, tapi di sini ada lagi Y-nya ya. Nah, Y itu kita coba lihat sini sudutnya theta. Saya kasih warna yang lain bentar. Nah, di sini theta juga berarti. Nah, sudutnya ini anggaplah misalkan alfa. Nah, alfanya itu sebenarnya adalah 90 dikurang theta ya. Nah, jadi untuk mencari Y-nya ya, jadi Y ekstrim itu kan rumusnya sebenarnya V0 kuadrat ya dikali sin. Nah, kita pakai alfa ya kan, sin kuadrat alfa per 2G ya. Nah, jadi kita harus tahu ya, kalau untuk di soal sin alfa, jadi kalau sin alfanya tadi ini berarti kan sin 90 dikurang theta, kan kita pakai theta tadi sebelumnya. Nah, ini sama dengan cos theta seperti itu. Jadi kita wajib cari dulu tetanya, cosnya berapa. Nah, tadi kan saya sudah dapat tadi, kita sebelumnya udah dapat 2/3. Berarti sini 2, sini 3. Nah, ini akar berapa? 9 dikurang 4. Berarti akar 5. Pitagoras kan? Nah, jadi untuk di sini V0-nya tadi sudah diperoleh juga. V0-nya ini HG ya, HG sin theta yang ini ya. Untuk V0-nya. Berarti HG/2 dikali sin theta. Oke. Oh, langsung VC aja deh. Ini kan V0 sama dengan VC. Kita gunakan yang ini saja. VC kuadratnya. Berarti GH/3 ya. Dikali sinnya tadi ini saya jadikan cos ya. Jadi cos theta. Oke. Ini jadi cos theta dikuadratkan per 2G. Ini 2 bisa dicoret G-nya. Nah, di sini berarti H/6. Nah, cosnya berarti akar 5/3 ya. Nah, pakai gunakan yang ini akar. Jadi di samping per miring. Ini kita kuadratkan, jangan lupa. Oke. Nah, sehingga kita peroleh ini 5H per ini 3 kuadrat 9. 9 ke 6 berarti 50 5H/54. Oke. Nah, untuk mencari tinggi totalnya atau H-nya, berarti kan kita bisa buat H/2 ditambah H/2 kali sin theta ditambah dengan Y-nya. Y-nya ini 5H/54 tadi. Nah, kita masukkan angkanya. Ini H/2 ditambah H/2 sinnya tadi 2/3 ya. Tambah 5H/54. Ini bisa dicoret sehingga H/2 ya, ini ditambah H/3 tambah 5H/54. Berarti ini 5/6 H tambah 5H/54 ya. Nah, ini kita samakan penyebut. Waduh, ini nggak muat pula nih, sebentar saya kecilkan dulu. Kita geser bentar. Oke, kira-kira aja gini. Nah, lalu kita coba lihat di sini. Ini sama penyebut ya. Jadi berapa itu? Ke 50 berarti kali 9 ya. Berarti 45H/54 ditambah 5H/54. Ini berapa ini? Ya, 50H/54. Kalau mau disederhanakan sama-sama dibagi 2. Ini jadi 25 per berapa ya? 27 ya. Oke, ini penyelesaiannya 25 per 27H. Oke, saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya. Semoga bisa dipahami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.